Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang kembali di vlog saya. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Franter Prima Suryana Putra, NIM 112 dari kelas 2C. Jadi di video kali ini saya alias aku bakal ngejelasin dan lanjutan materi tentang kesadaran yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Untuk videonya ada di sini. Nah, di situ ya. Atau bisa dicek di YouTube kelas saya yang ini. Oke, gak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja aku jelasin lanjutan materi tentang kesadaran. Ini dia kesadaran 2, tidur, mimpi, dan hipnosis. Ini dia dari aku, untuk kamu, juga bisa untuk seluruh warga Indonesia. Oke, yang pertama, tidur. Tidur termasuk pada tingkat kesadaran sub and subconsciousness. Maksudnya adalah titik di mana tingkat kesadaran itu rendah. Tidur juga termasuk sarana untuk kita mengistirahatkan tubuh kita setelah beraktivitas. Bagaimana bilang kurang tidur? Kurang tidur sendiri biasanya disebabkan karena tekanan dalam diri. Contohnya rasa cemas, stres, emosi yang tidak stabil, dan lain-lain. Kemudian ada tahapan tidur. Pertama ada stadium terjaga, kemudian stadium 1, ketiga stadium 2, lalu stadium 3 dan 4, terakhir yaitu tahapan REM atau Rapid Eye Movement. Nah, apa sih maksudnya tahapan-tahapan tadi itu? Nah, ayo kita bedah sama-sama. Tahapan ke-1. Pada tahapan ke-1 ini, diri kita sudah masuk pada fase tidur ringan. Di sini itu, aktivitas otot sudah mulai menurun. Kemudian di tahapan kedua, nafas dan detak jantung juga sudah mulai melambat, dan juga suhu tubuh terjadi penurunan menjadi lebih dingin. Ya, jadi lebih dingin, suhu tubuh menurun, jadi dingin kalian ya. Terus ada tahap ketiga, di tahap ini sudah mulai masuk pada fase tidur yang dalam. Udah mulai ada terlelap gitulah ya. Otak sudah mengalami pemulihan di fase ini itu. Lalu, di tahap keempat sudah masuk pada fase tidur yang lebih dalam. Di sini sudah mulai membentuk sebuah ritme pernapasan. Ritme pernapasan tuh kayak gini nih. Ya gitu. Otot-otot pun sudah mulai terbatas untuk melakukan sebuah pergerakan. Terakhir, tahapan 5 atau REM. Di tahapan terakhir ini terjadi sebuah bayang-bayang yang membuat sebuah mimpi. Otot-otot di sini sudah mulai rileks dan degup-degup jantung makin meningkat, nafasnya juga mulai cepat atau meningkat ya. Next, ada gangguan tidur. Gangguan tidur ini biasanya juga berkaitan sama yang namanya depresi. Ya, jadi memang ya, biasanya orang yang lagi depresi itu kondisinya nggak stabil, jadinya susah buat tidur gitu. Karena ya salah satu syarat untuk tidur itu harus tenang kondisi fisik maupun batinnya. Terus gangguan tidurnya itu ada apa aja sih? Ya, mari kita bedah lagi ya. Pertama ada insomnia. Kenapa gitu kan? Insomnia ini itu bisa terjadi karena ya kita ini teratur dalam mengatur waktu tidur. Nggak teratur maksudnya. Contohnya yang lagi nugas dan kamu maksain buat tetap bangun, itu kan memaksa gitu. Jadi nggak sesuai waktu. Misalnya kita bangun jam 9, tidur jam 9, terus kamu maksa sampai jam 12 gitu kan. Tiap hari yang awalnya kamu jam 9, kamu paksain buat tugas, jadi tidurnya jam 12-an. Nah, itu bikin insomnia lama-lama. Jadi gak teratur waktu tidurmu. Nah, padahal itu udah di waktu kamu bisa tidur kan, jadi ngantuknya itu terlawan gitu. Terus kalau kalian minum kopi atau semacamnya yang mengandung kafein, dan apa ya punya kafein lah, itu untuk insomnia ringan ya. Tapi, nah, gimana kalau insomnia yang berat? Biasanya ya, kalau yang mengalami insomnia berat itu make pil tidur baru bisa tidur dianya. Terus ada sleepwalking sama sleep talking. Ini terjadi karena kurang tidur atau pengaruh alkohol. Terjadi di tahap 3 dan 4. Dimana tahap-tahap yang udah tidur berat itu. Terkadang tanpa disadari kita tiba-tiba gitu. Tiba-tiba ada yang dibangunin itu. Kamu mau jalan apa gitu. Gitu. Lalu ada mimpi buruk. Mimpi buruk itu biasa terjadi sama anak-anak usia 3-6 tahun. Kenapa gitu kan? Ini bisa terjadi biasanya ya
karena kita melihat atau ngerasakan hal-hal yang nakutin gitu. Contohnya kan, misalnya habis nonton film horor. Nah, itu tuh saking takutnya sama wujud yang nakutin itu, bikin kebayang-bayang tuh pas lagi tidurnya. Tapi semua orang kan berbeda ya, tergantung bagaimana dia nanggepinnya gitu, persepsinya dia lagi gitu, pas lagi terjaga alias lagi bangun gitu. Kemudian ada narkolepsi. Ini terjadi saat kalian benar-benar capek gitu, misalnya habis aktivitas yang berat. Oh, ingat kan pas kemarin tuh, contohnya ya pas pepes kemarin sama Mabim, masih ingat kan betapa capeknya itu? Siapa kita? Si psikologi. Ya, lanjut. Terus ada sleep apnea. Sleep apnea ini kayak mendengkur gitu, alias ngorok. Bentar. Lu, aku masih make. Saat tidur itu, kita berhenti nafas untuk sejenak. Penyebabnya sama ya yang kayak tadi, karena kondisi kita lelah dan kurang tidur. Terus berkaitan juga sama penyakit darah tinggi, stroke, dan sexual dysfunction. Oke, lanjutnya ke materi yang kedua, yaitu mimpi. Mimpi ya, setiap orang pasti pernah bermimpi. Kalau kalian gak mimpi, wah waspada tah. Mimpi juga menurut Sigmund Freud, mimpi itu sebagai pemenuhan harapan. Maksudnya harapan yang kayak gimana? Sesuatu yang belum terpenuhi, harapan yang belum terpenuhi, pengen dipenuhi. Terus berisi memori saat kita anak-anak, terutama hubungan sama orang tua. Terus biasanya lagi pas kita masih kecil, ada yang belum terpenuhi. Ya, dimimpin aja dulu ya. Nah, di mimpi ini isinya itu terbagi menjadi dua, menjadi manifest dan laten. Kalau manifest biasanya simbol-simbol gitu dalam mimpinya. Contohnya, kalau kalian lihat hantu yang itu tuh yang mirip bantal, nah terbayang tuh. Terus kalau laten itu lebih ke perilaku saat kalian masih terjaga. Harus lagi bangun, harus ada teori kognitif. Di sini mimpi melibatkan proses informasi, memori, dan pemecahan masalah. Jadi kayak masa lalu, kok yang kalian gak terima, kenyataan, dan kalian tuh pengen memperbaikinya gitu. Jadi di pikiran mimpi, kalian tuh bakal gini, harusnya aku gini waktu itu, harusnya bla 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 bla. Nah gitu. Ya, terus ada zat-zat psikoaktif, zat-zat yang mempengaruhi sistem saraf untuk mengubah tingkat kesadaran, persepsi, dan mengubah mood. Nah, ini tuh kayak ngobat gitu ya. Ya, ada tipe-tipenya tuh. Yuk kita bahas. Yang pertama ada depresan. Itu ada alkohol, barbiturates, tranquilizer, opiates, narkotik. Nah, ini tuh menurunkan aktivitas mental sama fisik penggunanya. Yang kedua ada stimulan, itu ada amfetamin, kokain, ekstasi, vakein, dan nikotin. Nah, ini dibikin kita terjaga terus, alias bikin kita bangun terus, jadi kita susah buat tidur, jadi begadang. Kayak begadang tapi pakai obat. Nah, gitu. Yang ketiga ada halusinogen. Itu ada marijuana sama LSD, ya, gitu. Nah, ini yang biasa anak-anak muda pakai ya, dalam tanda kutip. Ini tuh bikin kita jadi ngefly gitu, yang halu lah. Gak tau tah yang dihaluinnya itu apa, bisa sesuai keinginan apa enggak. Nah, itu yang jelas yang tadi itu jangan kalian coba-coba ya. Biasa aja lah, ya gitu jalan hidup ini tuh. Enjoykan aja bre. Oke, terakhir nih ada hipnosis. Menurut Santrok, salah satu ahli psikologi, hipnosis itu kondisi psikologis di mana seorang itu level kesadarannya atau atensinya itu terpindah dari yang tadinya sadar, terjaga, tiba-tiba jadi menurun gitu. Biasanya terjadi ya karena kita nerima sugesti gitu. Kemudian ada 4 tahap hipnosis. Biasanya dipakai juga di praktek psikologi. Buat kalian yang malu buat ngutarain isi hati gitu, nah kalian dihipnotis aja ya. Tahapan pertama, minimalisir gangguan entah dari dalam diri atau lingkungan. Terus tahap kedua ada individu diminta untuk berkonsentrasi pada sesuatu yang spesifik. Contohnya kita pengen bayangin itu tuh
apel. Nah, kita bayangin spesifik apel itu kayak apa, warnanya merah. Nah, iya ada yang hijau juga ya. Itu pear. Ya itu punya spesifik itu. Bentuknya gimana, itu yang spesifik. Terus ada tahap ketiga, pada saat konsentrasi diberitahu harapan dari kondisi hipnosis. Ya, jadi di sini individu dibuat untuk rileks ya. Terus ada tahap keempat, individu diberi sugesti mengenai kondisi, situasi, atau perasaan tertentu. Hipnosis sendiri adalah bentuk memanipulasi yang seringkali dapat mempengaruhi atau mengubah perilaku. Kemudian, orang yang mudah terlibat dalam kegiatan imajinatif cenderung lebih mudah untuk terhipnosis. Imajinatif itu yang suka membayangkan gitu ya. Ini begini, oh ini kalau ke depan tadi gimana gitu. Lalu, orang tidak dapat dipaksa untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan keinginan mereka. Lalu ada pendekatan hipnosis. Ada Defied Consciousness. Ernest Hilgard. Kesadaran memiliki bagian tersembunyi yang tetap berhubungan dengan realita. Lalu ada pendekatan sosial kognitif teori. Lalu lebih ke arah belajar dan memodelinnya ya. Terakhir nih, ada kesadaran dan kesehatan mental. Ini bonus ya. Salah satunya adalah meditasi. Meditasi itu mengatur pola pikir agar tetap tenang, rileks, dan aliran darah tetap stabil. Contohnya meditasi itu banyak ya. Ada yoga, berserah diri pada Yang Maha Kuasa, juga salah satu cara untuk bermeditasi. Meditasi juga menuangkan pikiran, sehingga pikiran jadi tenang gitu ya. Menenangkan pikiran. Salah kata. Oke. Kalian bisa dapat kualitas dari tidur maupun saat kalian terjaga alias bangun. Oke, materi kali ini sudah habis. Terima kasih sudah stay sampai detik ini. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.